Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Baik, tema hari ini adalah Injil dan iman yang membawa terobosan di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang belum mengalami terobosan ataupun ledakan di dalam kehidupan. Kita sebagai orang percaya tentu harus mengalami yang namanya terobosan-terobosan. Rohani kita harus mengalami juga terobosan. Terobosan ini adalah satu hal yang sangat penting yang terkait dengan pertumbuhan rohani kita. Kita setiap orang harus memiliki yang namanya iman. Iman itu timbulnya dari pendengaran. Dan pendengaran ini harus kita lakukan secara serius. Ya, di dalam kerohanian ini pendengaran ini harus peka, harus tajam, harus dilatih. Pendengaran akan apa yang kita bisa terus lakukan di dalam kerohanian kita ini? Yaitu pengenalan dan pendengaran akan Injil, akan firman Tuhan. Ini harus terus dilakukan secara terus menerus di sepanjang hidup kita. Injil atau firman Tuhan itu adalah satu kebutuhan. Kebutuhan hidup kita adalah Injil. Kebutuhan pokok rohani kita adalah Injil. Jadi banyak orang hanya terfokus kepada kebutuhan jasmani saja. Yang dicari dan dikejar hanya kebutuhan jasmani. Tetapi mari kita harus naik lebih lagi, yaitu level kita harus tidak lagi hanya memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal jasmani, tetapi kita harus memikirkan hal-hal yang rohani. Kerohanian ini harus dibangun, tidak bisa tidak, karena kebutuhan akan kerohanian ini menjadi satu hal penentu di akhir hidup kita. Kita semua hidup adalah pertandingan, kita sedang berlomba menuju satu titik di mana final destination kita adalah kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara apa? Itu tentang rohani, tentang kerohanian, tentang kehidupan kekal yang sudah kita mulai dari saat kita masih ada di dunia. Kehidupan kekal bukan berarti nanti. Tidak. Apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, itu menentukan apakah kita menerima mahkota kehidupan nantinya. Dimulai dari sekarang apa yang kita kerjakan, mau dan tidak mau. Jangan pernah menunda ataupun menunggu. Oh nanti kalau kita sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, baru kita fokus kepada pekerjaan rohani. No, kita mulai dari saat ini, detik ini juga. Ya, kalau yang belum mulai dari sekarang. Kalau yang sudah mulai, maka bergiatlah terus di dalam pekerjaan-pekerjaan roh. Jadi kembali lagi kepada bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Ini berbicara tentang bagaimana Injil dan iman itu harus berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, sehingga terobosan demi terobosan akan kita alami, akan saudara alami, dan saudara akan bertumbuh di dalamnya, sehingga hidup saudara bukan biasa-biasa tetapi menjadi hidup yang luar biasa. Kegagalan orang tidak bisa mengalami terobosan dalam kehidupan itu karena Injil dan iman tidak dipraktekkan di dalam kehidupannya. Jadi
Dengan kata lain, kita harus serius mendengarkan berita Injil, karena berita Injil harus disiarkan sampai ke ujung dunia, baru kesudahannya terjadi. Jadi ini amanat agung. Injil harus disiarkan, disampaikan. Ya. Oleh sebab itu, saat kita sudah mengenal Injil, kita sudah dengar Injil, mari kita hidup di dalamnya. Mari kita serius di dalamnya. Mari kita tidak bermain-main. Dan firman Tuhan yang kita dengar itu harus kita renungkan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan pasti pada saat kita renungkan, maka iman kita akan bertumbuh seiring dengan apa yang kita kerjakan. Iman ini akan terus bertumbuh sehingga terobosan demi terobosan akan terjadi di dalam hidupmu. Makanya begitu pentingnya iman. Iman begitu penting di dalam kehidupan kita. Setiap kali Tuhan Yesus melakukan mukjizat terhadap seseorang, Tuhan Yesus selalu katakan, imanmu telah menyelamatkanmu, imanmu telah menyembuhkanmu. Artinya begitu besarnya iman di dalam kehidupan kita, sehingga terobosan-terobosan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa menarik di Listra pada saat itu, di mana Paulus sedang menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan berita Injil, menyampaikan firman Tuhan. Pada saat itu ada seseorang duduk. Ya, seseorang ini adalah orang yang lumpuh sejak lahir. Dia duduk dan memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Dia dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang diperkatakan oleh Paulus dan dia renungkan, bahkan dia terus aminkan, dia percaya dan imannya bertumbuh pada saat itu. Dan Paulus melihat orang ini, memandang dari jauh, dan Paulus saat itu memerintahkan kepada orang tersebut untuk berdiri tegak di atas kakinya. Dan apa yang terjadi? Orang itu percaya dengan perkataan Paulus serta bertindak sesuai dengan apa yang Paulus katakan, dan akhirnya orang ini bisa berdiri di atas kaki yang sudah sejak lahir tidak mampu menopang tubuhnya. Dan bukan itu saja, orang itu melonjak-lonjak lalu berjalan ke sana ke sini dan terjadi terobosan, kesembuhan. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi mari kita percaya bahwa iman ini bisa secara dahsyat mengubah segala sesuatu. Iman bisa memberikan terobosan di dalam kehidupan kita. Ya. Memiliki iman bukan berarti kita tidak pernah ragu. Abraham juga mengalami, ya. Abraham dikatakan bahwa engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Abraham belum mempunyai anak. Tetapi apa yang sikap Abraham atas apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan Abraham? Abraham tetap percaya. Abraham tetap berharap. Walaupun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap berharap, tetap percaya. Dan akhirnya yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Di usia 100 Abraham memiliki seorang anak. Ya, di sini kita melihat bahwa kita harus memelihara iman kita. Kita harus menjaga iman kita agar iman ini terus tidak goyah. Kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan. Keadaan mungkin mengatakan tidak mungkin, keadaan mengatakan bahwa sulit. Tetapi kita tidak tergantung dengan keadaan. Kita tidak boleh dikuasai oleh pikiran kita yang kecil ini.
Jangan batasi kuasa Allah dengan pikiran kita yang kecil ini. Ya, banyak orang percaya yang hanya setengah-setengah. Apa maksudnya? Orang yang percaya setengah-setengah. Saya teringat dengan peristiwa di Galilea, di Danau Galilea maksud saya, di mana murid-murid Yesus bersama dengan Yesus saat itu berlayar ya di Danau Galilea, dan sekonyong-sekonyong angin sakal terjadi, badai terjadi, sehingga kapal mereka diombang-ambingkan sepertinya akan tenggelam. Dan saat itu Yesus sedang tertidur. Murid-murid Yesus sangat ketakutan karena mereka berpikir mereka akan mati. Dan akhirnya murid-muridnya membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Apa yang dia katakan? Guru, guru, kita binasa. Perkataan yang sia-sia keluar dari murid-muridnya. Karena dalam pikiran mereka yang kecil, mereka menggunakan pikiran yang kecil. Mereka hanya melihat dari mata jasmani. Dan itulah gambaran kita di hari-hari terakhir ini. Kita selalu melihat dengan kacamata kita, kacamata jasmani. Oh, ini tidak mungkin, oh ini bahaya, oh ini akan membuat kita cilaka, oh ini akan sesuatu yang mustahil. Tapi setelah Yesus bangun dan menghardik angin badai ini, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, hai kalian orang yang kurang percaya. Jadi mari kita belajar tidak selalu menggunakan kacamata jasmani kita, tidak selalu harus diukur dengan perhitungan-perhitungan pikiran kita. Berbicara tentang kuasa Allah, kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh keadaan, tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang nampak di mata kita. Kita harus sering-sering memperkatakan perkataan iman, maka hati kita lambat laun kita akan kuat. Perkatakan, jangan menggunakan perkataan yang sia-sia. Aduh saya cilaka, saya aduh mati saya, aduh susah ini nggak mungkin. Jangan sering-sering gunakan kata yang sia-sia, tetapi mari kita belajar untuk menggunakan kata-kata yang membangkitkan iman. Perkataan iman harus sering-sering kita katakan. Kita mampu, kita sanggup, kita lakukan karena ada tangan Tuhan. Kita lakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lakukan dengan iman segala sesuatu agar terobosan-terobosan ini boleh terjadi dalam hidup kita. Kita diberi kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kuasa. Tuhan sudah mengatakan, aku akan memberi kau kuasa. Lalu kita tidak menggunakan kuasa yang dari Tuhan. Mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya boleh katakan dan saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita tidak menggunakan kuasa Tuhan karena kita selalu terfokus dengan pikiran kita yang kecil. Kita lebih dikuasai oleh pikiran, sehingga kita takut lakukan sesuatu, takut gagal, takut kecewa, takut tidak terjadi, dan takut ditertawakan. Ini yang sering menjadi kendala bagi pertumbuhan iman kita. Oleh sebab itu, mari kita rubah gaya hidup kita. Mari kita berani untuk lakukan segala sesuatu, karena Tuhan sudah berikan itu. Tuhan sudah katakan, aku memberikan kuasa. Oleh sebab itu kita harus lakukan, kita percaya. Kita harus mengatakan bahwa kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita bukan anak-anak, orang-orang yang biasa-biasa. Tuhan ciptakan kita ini menjadi umat-umat pemenang. Menjadi menang itu karena ada sesuatu yang potensi di dalam diri kita. Sesuatu yang potensi ini harus digali dalam hidup kita. Apa?
Kemenangan itu harus diraih karena ada sesuatu yang positif dari hidup kita. Dan saya percaya sesuatu yang positif itu sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan seorang penolong. Tuhan sudah berikan itu kepada setiap orang percaya. Sang penolong itu bekerja, yaitu Roh Kudus. Dialah seorang penolong yang selalu ada bagi kita. Saya juga teringat dengan satu peristiwa. Satu kali Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Ada seorang laki-laki, seorang ayah yang jatuh tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Karena orang ini minta pertolongan karena anaknya yang satu-satunya hampir mati. Nama orang tersebut yaitu Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Coba kita buka ayat firman Tuhannya di Lukas 8 ayat 40 sampai 56 ya. Saya bacakan di Lukas 40. Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambutnya sebab mereka semua menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia mohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat 42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kita loncat ke ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara kepada orang ini, kepada Yairus, datang seseorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Semua orang menangis. Ya, kita loncat ke 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Dan 53 kita lihat, mereka mentertawakan dia, mentertawakan Yesus. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Haleluya. Dari ayat ini kita pastikan kita dapat dua tipe orang percaya. Yang pertama, orang banyak menyambut Yesus pada saat itu. Berbondong-bondong mereka mengikuti Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya mengikut bukan karena cinta kepada Tuhan, tetapi karena kagum dan ingin melihat mukjizat-mukjizat. Banyak orang-orang Kristen di hari-hari yang terakhir ini hanya menjadi penonton dan penilai. Ada gereja yang dianggap bagus, menarik, dia pergi ke sana. Lalu ada lagi berita, gereja di sini lebih baik, dia pindah ke sini. Lalu besok lusa akan ada lagi, dia tahu bahwa ada gereja yang lebih lagi, dia akan pindah lagi. Bapak Ibu, jangan kita menjadi penonton dan penilai dalam kehidupan kita. Mari kita bertumbuh di dalam satu keyakinan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan, kita harus bertumbuh di dalamnya. Seorang penonton
tidak akan pernah mengalami apapun dalam hidupnya. Dan yang kedua, tipe orang yang sungguh-sungguh datang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan iman dan tentu dengan hancur hati. Dia akan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yang menghalangi terobosan terjadi adalah pada saat saudara mengalami masalah, saudara tidak melakukan perkataan iman. Hadapi masalah dengan perkataan iman. Di dalam peperangan kita perlu senjata Allah. Kita perlu firman Tuhan dalam berperang. Kita tidak bisa menghadapi masalah dengan cara dunia. Oleh sebab itu kita butuh perkataan-perkataan iman. Yang kedua, saudara tidak sungguh-sungguh percaya dengan perkataan Tuhan, tapi pikiran sendiri lebih mendominasi. Tuhan Yesus seringkali mengingatkan kita bahayanya akan pikiran kita, bahwa Roh Kudus harus lebih dominan menguasai hidup saudara. Kita pasti akan kalah kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita. Kita harus gunakan Roh Kudus untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Jika kita fokus kepada Injil, maka semua masalah kita dapat terobos dan pasti akan ada jalan keluarnya. Karena di dalam kekuatan Injil itu akan ada terobosan-terobosan yang saudara akan alami. Mari kita serius dengan Injil. Kita bangkitkan iman kita melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Maka kita akan bisa mengalahkan dunia. Kita tidak perlu khawatir saat kita menjalani kehidupan ini. Ombang-ambing kehidupan ini, masalah bahkan badai juga, kita akan kuat karena ada iman yang meneguhkan kita. Kita tidak akan jatuh karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong, menjaga kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani kehidupan. Kemenangan itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya masalah, tetapi kemenangan ditentukan oleh kekuatan iman yang kita miliki. Seberapa besar iman yang kita miliki, itu yang bisa mengalahkan dunia. Dengan iman Tuhan melihat kita sebagai orang yang dibenarkan. Oleh karena itu, mari kita hidup fokus kepada Injil yang memberi kita kemenangan. Jadi jika saudara ingin melihat terobosan, mulailah dengan membaca Injil, renungkan Injil, dan perkatakan Injil. Itu yang akan membuat terobosan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu pada kesempatan ini. Biar kami belajar seperti Yairus Tuhan. Dia jatuh tersungkur di bawah kaki Tuhan. Total surrender, andalkan Tuhan dan percaya dengan kebenaran, dengan Injil yang sudah kami dengar. Dan ada kuasa Tuhan bekerja, otoritas Tuhan bekerja atas kami semua. Kami sanggup Tuhan, kami perkatakan perkataan iman yang membangkitkan kuasa-kuasa Allah bekerja. Kami tidak mau terperdaya dengan tipu daya dunia yang mau melemahkan kami, mau hancurkan kami. Kami tidak mau. Kami mau kuat Tuhan dengan melakukan perkataan-perkataan iman. Maka kami akan menjadi umat-umat pemenang. Kami akan terus dibawa naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat bersama Tuhan. Hidup kami akan mengalami terobosan-terobosan, bahkan ledakan-ledakan yang dahsyat, karena Tuhan yang mau menolong dan membawa kami naik. Oleh sebab itu Tuhan, kami terima kasih karena firman Tuhan mengingatkan, menegur kami. Kami tidak mau mendengar kata yang sia-sia dari dunia ini. Dunia boleh tertawakan kami, tetapi Engkau tidak mentertawakan. Bahkan Engkau menolong, meneguhkan, menguatkan, membantu untuk kami menjadi umat-umat yang luar biasa, menjadi umat-umat yang dahsyat,
umat-umat yang menerima terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Otoritas Allah bekerja, kuasa Allah bekerja kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, saat ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang mengalami hal-hal intimidasi, terus Tuhan beri kuasa-kuasa untuk mereka kuat menghadapi bahkan mereka yang saat ini ditertawakan Tuhan oleh dunia. Tuhan berikan kekuatan untuk tidak terpengaruh, tidak fokus kepada kata-kata yang melemahkan, tapi fokus kepada Tuhan untuk mengalami kehidupan yang jauh lebih bernilai daripada apa yang dunia miliki, apa yang dunia berikan. Kami memiliki kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan yang luar biasa. Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat-Mu. Mukjizat, kuasa itu adalah biasa, tetapi kami mau mengalami hal yang dahsyat yang lebih daripada itu. Terobosan-terobosan terjadi. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan untuk kami melihat bahwa kuasa-kuasa tercurah sehingga kami bukan menjadi manusia-manusia lama, tetapi manusia-manusia perkasa di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan komunitas The Holy Spirit Ministry ini ke dalam tangan Tuhan. Kau terus perluas pelayanan The Holy Spirit ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.